Di titik ini Ray dulu dijerat narkoba di tempat parkir. Kita ke sana yuk. Masih sampai ke situ, saya bilang pasti kamu akan, waktu itu saya ketemu serbuk-serbuknya dengan bongnya. Begitu kami datang di 2019, ada bong di situ. Artinya masih aja kejadian itu terjadi. Di titik itu lalu saya merasa saya gagal. Karena novel Ray ini kan tujuannya cuma satu, ngebuka fakta supaya tidak ada korban berikutnya seperti Ray. Itu kan nasihatnya Ray. Saya langsung teringat almarhum guru saya yang menyebut saya Sontoloyo, Sapardi Djoko Damono. Saya mahasiswa sosiologi, kriminologi yang selalu mengintip mata kuliah sosiologi sastra, dosennya Sapardi. Lalu kemudian saya suka duduk di dalam kelas karena saya mengincar satu perempuan di sana, yang kemudian menjadi ibu anak saya. Dan saya nggak terdaftar sebagai mahasiswanya karena jumlah mahasiswa Sapardi itu ya sekian, nggak boleh lebih. Saya terlambat mendaftar, tapi saya rajin datang dan saya rajin bertanya. Dan paling rajin bertanya biar perempuan itu terpesona dengan saya. Begitu ujian saya nggak datang kan karena memang saya bukan mahasiswanya, dan Sapardi mencari tahu mana yang tukang nanya itu. Dia bukan mahasiswanya Pak Sapardi, loh Sontoloyo. Sampai kemudian sampai meninggalnya Pak Sapardi dia menjadi sahabat sekaligus guru yang saya abadikan tentang Sontoloyo itu dalam puisi saya. Dia cuma bilang begini dalam Ali Wahana, fiksi itu bahkan lebih fakta dari fakta. Jatuh cinta, kayak Cito misalnya. Jatuh cinta tapi nggak kesampaian-kesampaian. Kan kalau diomongin secara pribadi, bukannya dapat solusi malah diejek, yang nggak laku loh gitu kan. Tapi untuk mengungkapkannya secara lebih asik, dia akan tulis dalam fiksi dan bilang itu cuma novel, bukan saya. Walaupun ada buku berjudul Cito gitu kan. Cito-citi. Cito-citi gitu kan. Coba deh Anda kalau menulis yang nyata di Twitter di mana pakai sosok samaran kan. Nggak berani, atau kadang-kadang menyebut ini cerita teman saya. Ayo terus terang. Ketika Anda bilang ini cerita teman saya, berapa persen yang cerita nyata? Anda mencari tokoh lain untuk keluar dari keterkungkungan, untuk malu, untuk digugat, untuk diadili. Dan makanya Sapardi dengan jujur mengatakan, sudahlah fiksi itu fakta yang lebih fakta kok. Anda tidak mampu mengungkapkannya secara detail, lalu Anda alihkan ke fakta. Jadi kembali ke teman-teman, apakah Ray atau Melur adalah tokoh fakta atau tokoh fiksi? Saya nggak akan mengarahkan karena itu memang fiksi. Tetapi kalau Anda dapat, reinkarnasi ini saya lakukan turun kembali ke lapangan tahun 2019, dari 89 ke 2019 berapa tahun? 30 tahun saya turun kembali, lalu saya mengabadikannya dalam Napak Tilas ini. Saya membawa seorang anak seumur dengan Ray saat itu, 19 tahun, 20 tahun. Dia baru pulang dari Spanyol setelah dapat beasiswa menjadi desainer di sana, Hayuning Sumbadra yang pernah muncul di Kompas. Juga kemarin ke Paris untuk menampilkan karya-karyanya. Kamu mau turun nggak? Mau melihat nggak perjalanan hidup Ray? Ternyata anak ini nekat, berani mau ikut ke saya. Saya bilang tapi turunnya tiap jam 11 malam. Kita datang ke tempat itu, saya bilang di sini tempat pengguguran kandungan, yuk duduk di sini berapa jam aja. Dan sampai tahun 2019 tempat itu masih ada. Telepon dokternya itu tidak di ruang di depan kantor dokter itu, tapi ditempel, saya bilang ditempel di pohon mangga. 89. Yuk cari telepon di pohon mangga, ketemu di pohon mangga, yuk telepon bilang mau datang untuk menggugurkan kandungan. Ditunggu sampai jam 2 subuh. Di titik ini Ray dulu dijerat narkoba di tempat parkir. Kita ke sana yuk. Masih sampai ke situ, saya bilang pasti kamu akan, waktu itu saya ketemu serbuk-serbuknya dengan bongnya. Begitu kami datang di 2019, ada bong di situ. Artinya masih aja kejadian itu terjadi. Di titik itu lalu saya merasa saya gagal. Karena novel Ray ini kan tujuannya cuma satu, ngebuka fakta supaya tidak ada korban berikutnya seperti Ray. Itu kan nasihatnya Ray. Tapi ternyata 30 tahun kemudian itu masih terjadi.
Itu yang membuat saya ini harus terus berlanjut, nggak boleh berhenti. Karena masih banyak anak-anak kita yang dijerat. Coba buka di googling aja. Negara nomor 1 tujuan penjahat pedofil yang suka sama anak kecil. Cek aja, Indonesia nomor berapa. Salah satunya kota ini. Dan sudah pernah digerebek di sini, saya nanya orang Jogja, banyak orang Jogja yang tidak tahu. Padahal sebagian dari polisi-polisi itu yang ikut menggerebek ikut dalam pelatihan menulis saya yang diadakan di Pretty Pots oleh Yai Edi dan beberapa muridnya juga ada di sini. Ada ikut hadir saat itu. Beritanya besar tapi ketutup oleh kasus Sambo waktu itu. Tentang penggerebekan kasus penjahat pedofil dari luar negeri yang ditangkap di Jogja misalnya. Karena itu saya akan terus turun bahwa mungkin ini berkah. Nama Ray muncul lagi, saya ingin kembali mengingatkan. Lalu Kang Maman menyaksikan kematian kok diam aja. Berarti kan Kang Maman ikut terlibat. Kan saya nggak mungkin menceritakan semua di novel saya. Tapi kalau Anda lihat di reinkarnasi, Anda akan lihat beberapa kasus yang diungkap oleh polisi. Kalau ditanya apakah ada perannya saya, secara tidak langsung mungkin ada. Tapi bukan saya. Untuk apa saya cerita sedetail itu kalau ketika peluncuran novel ini pun di mobil saya ditaruh kucing terpotong 5 dan mengatakan kamu mau bernasib seperti ini. Ada ancaman terhadap diri saya. Makanya kemudian nggak mungkin juga semuanya akan diungkapkan secara detail. Ketika muncul di Facebook, muncul di Twitter, semua yang mengatakan ini berita bohong, ini bukan fakta, ini pasti khayalannya Kang Maman semata. Ketika saya telusuri, saya anak kriminologi, saya tahu cara menelusuri bahwa ini Facebooknya siapa yang punya. Walaupun dia pakai nama samaran, gampang. Ini orang-orang yang selalu tidak punya follower. Ini mesin-mesin yang digerakkan yang kalau diajak ngobrol nggak akan bisa diubah isi kepalanya. Sehingga saya tantang dia di Facebook. Kamu mesin atau kamu bagian dari sindikat perdagangan manusia? Nggak dijawab. Karena pasti akan ada yang mematikan buku ini untuk mengatakan ini fiksi. Kalau saya ditanya apakah ini fiksi? Ya. Ray dan Perempuan kan fiksi kan? Novel kan? Kalau Anda mau tahu yang lebih detail, baca skripsi saya. Pola pemerasan dalam kepelacuran lesbian di Jakarta Pusat 87-89. Fokusnya Jakarta Pusat. Tetapi perempuan-perempuan yang diperdagangkan di Jakarta Pusat diputar ke 9 kota. Dan di setiap kota hidungnya diubah. Supaya dibilang baru lagi kan? Jadi mukanya hari ini Ray. Ketika dipindah ke Makassar, kota lahir saya, banyak saudara-saudara saya ini dari Sulawesi Selatan, di dekat Pantai Losari, itu ada lokasi tempat kehidupan malam. Ketika saya berdiri di satu tempat, saya melihat dari samping, ini kok semua hidungnya sama ya? Saya udah mulai curiga dan begitu saya lihat, saya kenal kamu. Kamu kan yang namanya ini. Dia langsung akan gelagapan dan ketakutan dan kemudian jangan bilang-bilang. Karena kalau saya dibilang bekas harga saya cuma 200.000, kalau saya dibilang baru harga saya 500. Dan kalau 200 saya berarti cuma dapat 20.000, kalau 500 saya masih dapat 50.000 untuk ibu saya di kampung. Apakah saya harus mengungkap itu semua di novel saya? Dan kalau itu saya ungkap, bukan cuma saya korban yang akan jadi ancaman, tapi saudara-saudara saya yang terjerat di posisi itu. Karena dia dianggap telah membocorkan fenomena ini. Ketika saya ketemu di Bandung, hidungnya berubah lagi. Jadi Anda bayangkan perempuan-perempuan ini harus mengalami operasi plastik berulang-ulang. Dan kemudian tidak dapat apa-apa. Bahkan mungkin kematian. Sehingga kalau orang nanya berapa banyak jumlah kematian, yang ada di saya itu gunung es. Karena banyak yang kemudian saya cari, saya tidak temukan lagi. Berarti yang di bawah yang saya tidak tahu kan banyak sekali. Dan kalau dicari, masukkan aja. Ada satu yang saya ikut bawa ke kamar mayat. Tapi menunggu keluarganya nggak ada, ya udah selesai kan. Nggak ada laporan kan. Udah dianggap mayat tanpa nama. Dan saudara-saudara kita yang ada di dunia malam, banyak yang tidak punya nama karena KTP pun dia nggak pegang. Persis seperti saudara kita yang terjerat menjadi tenaga kerja asing di luar negeri yang kenapa selalu dimunculkan, kok paspornya ditahan? Dia nggak bisa pegang. Kok KTP-nya ditahan? Pasti ada maksud. Kalau dia hilang, selesai. Dia nggak punya paspor,
dia nggak punya identitas. Ini trafficking, ini yang buat saya yang justru harus dihajar oleh polisi. Waktu saya ditanya kenapa kamu nggak detail, gampang kok, jawaban paling gampang, saya wartawan. Tugas seorang wartawan cuma satu, memberitakan. Tugas polisi dong selanjutnya. Kalau orang mau bermoral, tugas para kiai dong. Saya cuma wartawan yang mengabarkan. Ayo lanjutin. Kalau saya jalanin semua, Superman banget. Sementara nama saya cuma Suherman, bukan Superman. Itu yang ingin saya sampaikan di ini juga lagi live streaming di Basa Basi TV. Mudah-mudahan besok muncul lagi kontroversi, bukunya beli ya. Cetak ulang mau dibakar terserah, yang penting beli. Karena ada anak-anak yang harus saya hidupi. Saya bolak-balik di taman baca, ada satu taman baca yang sangat butuh bantuan karena di dalamnya adalah 80 anak-anak yang sedari lahir HIV AIDS. Beberapa di antaranya adalah ibu-ibu yang harus berjuang untuk menghidupi anak itu dengan menjadi seperti Ray. Dan mereka harus tetap hidup. Yang selama tahun 2020 hampir tidak ada yang melirik mereka. Jadi bantulah mereka. Saya cuma ingin sampai ke situ. Kita tarik nafas dulu. Saya cuma mau lagunya Java Jeff atau lagunya siapa yang kedua ya? Ini kenapa jadi tenang begini sih? Ya kurang lebih seperti itu isi bukunya ya. Saya akan cerita satu perempuan yang betul-betul ketika seorang artis selesai nyanyi di panggung, lalu kemudian masuk ke kamar, tiba-tiba dia kaget, pintunya digebrak dan perempuan itu langsung masuk dan langsung memeluk kaki artis tersebut dan mengatakan, apa yang ibu nyanyikan adalah kenyataan hidup saya. Dan perempuan itu kemudian memeluk si perempuan itu, lalu kemudian lahirlah lagu ini yang diciptakan oleh artis yang dipeluk kakinya oleh perempuan tersebut. Lagunya Kupu-Kupu Malam, Titi Puspa. Pretty Boys, tepuk tangan untuk Pretty Boys. Dan siap-siap mendengarkan kultumnya. Sucikah mereka yang datang, kadang dia tersenyum dalam tangis, kadang dia menangis di dalam senyuman. Oh, apa yang terjadi, terjadilah yang dia tahu.
riwayat duka.